Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Berjumpa lagi dengan Pak Sotik di sini. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari IPA tema 5, yakni tentang sifat-sifat cahaya dan alat optik. Oke, silahkan disiapkan bukunya. Mari kita simak video ini sampai habis. Anak-anakku, yang kita pelajari hari ini adalah tema 5 untuk kelas 4, yakni muatan IPA KD 3.7 dan 4.7. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang penerapan sifat-sifat cahaya. Namun sebelum itu, kita tahu bahwa segala sesuatu yang dapat menghasilkan cahaya disebut dengan sumber cahaya. Nah, contoh sumber cahaya yang ada di gambar ini adalah lilin, nyala lilin, kemudian senter yang dinyalakan, dan lampu. Kemudian untuk sumber cahaya yang paling besar di bumi ini jelas, yakni matahari. Pada materi ini kita akan belajar bahwa cahaya berguna untuk membantu manusia melihat benda-benda sekitar. Kita tahu kita tidak bisa melihat benda-benda di ruangan yang gelap. Kemudian membuat kita mampu membedakan warna, serta sangat berguna dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Adapun sifat-sifat cahaya antara lain merambat lurus, dapat menembus benda-benda bening, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dan dapat diuraikan. Mari kita simak untuk penjelasan lebih lanjut. Untuk membuktikan sifat-sifat cahaya yang telah kita pelajari di depan tadi, maka kita melakukan beberapa percobaan. Percobaan yang pertama yakni untuk membuktikan bahwa cahaya mempunyai sifat merambat lurus. Percobaannya seperti gambar. Jadi ada 3 buah karton yang disusun secara mendatar. Kemudian karton tersebut mempunyai sebuah titik yang sama dan disejajarkan di depan nyala api, nyala lilin. Nah, ketika posisi karton itu sejajar, posisi lubangnya sejajar, maka cahaya lilin dapat kita lihat. Akan tetapi ketika salah satu karton digeser, maka cahaya lilin tersebut tidak akan kita lihat. Itu membuktikan bahwa cahaya lilin merambat secara lurus. Contoh cahaya merambat lurus dalam kehidupan sehari-hari, yakni seperti nyala lampu ini ya. Kita sering melihat di pasar malam atau mungkin di festival-festival di dekat kita ada nyala lampu sorot yang ditembakkan ke atas. Nah, kita lihat bahwa cahaya tersebut merambat secara lurus. Kemudian lampu pada mercusuar. Selanjutnya lampu pada sinar laser. Nah, ketiga peristiwa ini sering kita temukan, dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari dan membuktikan bahwa cahaya tersebut merambat dengan lurus. Percobaan yang kedua, kita akan membuktikan bahwa cahaya mempunyai sifat menembus benda-benda bening. Nah, ketika senter diarahkan ke papan, papan yang ada gelasnya tadi ya, melalui gelas, maka kita lihat bahwa cahaya dari senter akan menembus gelas dan menyerahi papan tersebut. Ini membuktikan bahwa cahaya mampu menembus benda bening, yakni gelas. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, yakni kita bisa melihat ikan yang ada di dalam akuarium, kemudian cahaya yang mampu masuk menembus jendela kaca atau genteng dari kaca. Ini membuktikan bahwa benda dapat menembus benda bening. Sekarang kita akan mempelajari jenis benda berdasarkan kemampuannya meneruskan cahaya. Ternyata tidak semua benda dapat ditembus oleh cahaya. Berdasarkan kemampuan tersebut, benda dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah benda transparan, yakni benda yang mampu meneruskan seluruh cahaya yang diterimanya. Contoh jendela kaca atau kaca pada jendela. Benda ini disebut dengan benda bening. Kemudian ada juga air yang bening. Air yang bening juga mampu meneruskan semua cahaya yang diterimanya. Benda yang kedua adalah benda translusen, yakni benda yang meneruskan sebagian cahaya yang diterimanya. Contoh adalah kacamata polaroid. Kemudian yang ketiga adalah benda opak, yakni benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya atau tidak mampu meneruskan cahaya yang diterimanya. Contoh tas, tembok, dan lain sebagainya. Nah, benda inilah yang disebut dengan benda gelap. Ketika cahaya mengenai benda gelap, maka akan timbul bayangan. Sifat cahaya yang ketiga yakni dapat dipantulkan. Cahaya dapat memantul ketika terkena permukaan benda.
Akan terjadi pemantulan teratur jika cahaya mengenai benda yang permukaannya rata seperti cermin. Gambar di sini menunjukkan proses pemantulan cahaya. Ketika cahaya mengenai permukaan benda, ia akan memantul. Proses kita melihat benda pun menunjukkan bahwa cahaya memiliki sifat dapat dipantulkan, yakni cahaya mengenai benda, kemudian masuk dalam mata kita, diterima oleh mata kita, kemudian rangsang-rangsang tersebut diterjemahkan oleh otak sehingga kita melihat benda yang terkena cahaya tadi. Nah, ini adalah contoh pemantulan yang teratur ketika mengenai cermin datar. Jenis pemantulan cahaya ada dua macam. Yang pertama tadi kita sudah pelajari, yakni pemantulan teratur. Kalian perhatikan gambar. Nah, pemantulan teratur ini terjadi ketika cahaya mengenai permukaan benda yang datar atau rata. Contohnya adalah pada cermin datar tadi, kemudian pada air yang tenang. Selanjutnya pemantulan cahaya. Yang kedua adalah tidak teratur atau diffus. Sering juga disebut dengan baur. Nah, ini terjadi ketika cahaya mengenai permukaan benda yang tidak rata, maka hasil pemantulannya pun juga tidak teratur. Nah, contohnya atau terjadi pada permukaan air yang tidak tenang, ya seperti ini. Nah, ketika air tidak tenang, maka pemantulannya terjadi tidak teratur. Bayangan yang ditimbulkan juga tidak teratur, tidak sama persis dengan benda yang dia pantulkan. Sifat yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Pembiasan adalah pembelokan arah rambat cahaya. Cahaya akan membias atau membelok ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Seperti ini ilustrasinya. Nah, ketika cahaya di permukaan dan di dalam air, maka ia akan mengalami pembengkokan. Contoh cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan yakni permukaan kolam terlihat lebih dangkal dari kenyataannya, ya. Kemudian yang kedua adalah pensil yang kita masukkan dalam air terlihat patah atau bengkok. Kemudian ikan terlihat lebih besar dibandingkan dari luar air. Sifat cahaya yang kelima yakni dapat diuraikan. Peristiwa yang membuktikan adanya penguraian cahaya bisa kalian lihat pada gambar. Nah, timbulnya pelangi ini adalah proses penguraian cahaya, yakni dispersi warna. Penguraian cahaya matahari menjadi 7 warna: Meiji-ku, Hibinu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketika mengenai titik-titik air setelah hujan, kemudian mengenai prisma, titik-titik air pada air terjun, maupun di permukaan gelembung sabun, maka cahaya matahari tersebut diuraikan menjadi 7 warna. Itulah bukti bahwa cahaya dapat diuraikan. Selanjutnya kita akan mempelajari alat optik. Alat optik adalah alat-alat yang menggunakan lensa dan atau cermin untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya. Sebelum kita lihat contoh-contohnya, kalian perlu ketahui bahwa lensa dan cermin itu berbeda. Lensa dapat meneruskan cahaya, sedangkan cermin dia memantulkan cahaya. Contoh alat optik dalam kehidupan kita sehari-hari yang pertama adalah mikroskop. Nah, mikroskop ini digunakan untuk melihat benda-benda yang berukuran sangat kecil, benda-benda mikroskopis. Kemudian ada loop. Loop ini adalah benda yang digunakan untuk melihat benda yang kecil, ya, kecil. Kalau mikroskop tadi sangat kecil, kalau loop ini benda yang kecil seperti komponen jam. Kemudian ada periskop, digunakan kapal selam untuk melihat permukaan air, ya, kejadian-kejadian atau peristiwa yang ada di permukaan air laut. Kemudian ada kacamata. Kacamata ini banyak jenisnya, ada kacamata minus maupun plus. Selanjutnya ada kamera, digunakan untuk mengabadikan momen-momen yang baik. Kemudian ada teleskop, digunakan untuk melihat benda yang ada di kejauhan, benda-benda yang sangat jauh, seperti bintang maupun benda-benda antariksa yang lain. Oke anak-anakku, terima kasih telah menyimak video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.